wabarakatuh. Saya Asih Dwi Utami SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe B3 tahun 2025. Sekaligus guru mapel agama akidah akhlak di MI Al-Ihwan Gelagah Malang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat. Silahkan kita berdoa dulu. Yang mau menyiapkan siapa? Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Shadaqallahul aliyyil salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Dulu anak-anak. Abad Nailul Nabhan, Adil. Adelia Zelvi Rosida, Ahmad Rohman, Elsa Afifah Putri. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Nah, untuk biar kita belajar lebih semangat lagi, ya. Guru ucapkan salam, nanti anak-anak menjawab, ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Untuk pagi ini Bu Tami akan memberikan materi. Ada apa? Yaitu Asmaul Husna. Nah, masih ingat kan anak-anak Asmaul Husna ya? Masih. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Apa arti Asmaul Husna? Nama Allah yang baik. Nama Allah yang baik. Kita nanti akan belajar 2 Asmaul Husna saja. Tidak 99 ya, anak-anak. 2 Asmaul Husna saja. Apa saja? Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kita akan belajar Asmaul Husna, Al-Qawi dan Qayyum. Dari Al-Qawi, perhatikan anak-anak ya, mengandung makna bahwa hanya Allah yang maha sempurna kekuatannya. Kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Allah dan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda. Jadi
50 kilo? Wah, ada yang hanya 5 kilo saja sudah sangat berat sekali. Ada yang bisa? 1? Bisa? Bisa. Nah, jadi kekuatan kita berbeda. Kemudian Allah Maha Kuat ya. Bukti Allah Maha Kuat. Gambar apa itu anak-anak? Gunung yang menjulang tinggi dan sangat kokoh gunung. Anak-anak bisa melihat. Sesungguhnya Allah lah yang menahan dan menopang gunung dan segala isi di bumi adalah sebuah gunung. Gunung itu yang bisa menopang. Kalau gunung sudah mengeluarkan semburan apinya, manusia nggak ada yang betul? Menolak. Ya, jadi ini contoh bukti bahwa Allah Maha Kuat. Dan cara meneladaninya bagaimana Al-Qawi? Allah yang Maha Kuat. Yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, yang pertama, menjadi orang yang kuat lahir dan batin. Kemudian yang kedua, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah di dunia. Ini cara meneladani sifat Al-Qawi. Sudah paham anak-anak materi tentang Asmaul Husna Al-Qawi? Coba kalau sudah paham, guru ingin bertanya, apa makna dari Asmaul Husna Al-Qawi tadi? Ada yang bisa anak-anak? Ada yang bisa? Mas Abad, coba guru jelaskan Al-Qawi itu apa? Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Allah telah membuat di dalam bumi dan luar angkasa yang bulan-bulan dan planet-planet. Ya, paham ya anak-anak ya. Jadi Al-Qawi itu Allah yang Maha Kuat, mengandung makna bahwa Allah yang Maha sempurna kekuatannya, tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, Al-Qayyum ya. Yang kedua, Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Pengertiannya, Al-Qayyum mengandung makna bahwa Allah yang Maha Mandiri. Dia dari apa? Asmaul Husna apa? Al-Qayyum, Maha Mandiri. Allah tidak membutuhkan siapapun, ya. Malah apa? Makhluk. Nah, itu pengertian dari Al-Qayyum. Kemudian buktinya apa? Kalau Allah memiliki sifat Al-Qayyum, anak-anak bisa melihat gambarnya apa? Gambarnya apa ini? Seorang anak yang memberikan makan hewan. Bukti bahwa Allah Maha Mandiri. Buktinya apa? Allah mampu berdiri sendiri dan mandiri. Sedangkan apa? Kalau manusia selalu membutuhkan bantuan dari makhluk yang lain. Bahan pangan. Kita manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan kita semua. Ya. Seperti juga hewan juga membutuhkan bantuan manusia. Sebaliknya juga ya itu ya. Ininya bagaimana sifat Allah Al-Qayyum? Cara meneladaninya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Tadi Al-Qayyum kan Maha Mandiri. Cara meneladaninya memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Misalnya apa? Makan, minum, merapikan tempat tidur sendiri, mempersiapkan bekal sekolah sendiri. Kita mohon, kita meminta petunjuk, kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini cara kita. Anak sudah paham?
Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya anak-anak ada yang bisa menjawab? Mbak Latifah, ya silakan. Mempersiapkan tugas sekolah, membersihkan tempat tidur sendiri, menyiapkan alat tulis, alat sekolah sendiri. Ya, anak sudah paham ya? Tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Selanjutnya, ya, ini ada contoh kisah nama. Ya, kisahnya apa? Raffi dan sepeda tua. Ya, Raffi sering diajak teman-temannya karena tidak punya sepeda baru seperti anak-anak yang lain. Nah, kemudian ia sedih dan ingin berhenti bermain bersama-sama teman-temannya. Ya, suatu hari Raffi ini mendengar ustazahnya di sekolah menjelaskan bahwa apa? Salah satu Asmaul Husna Al-Qawi ya, yang artinya maha kuat. Ustazahnya ini berkata, kita juga bisa meneladani sifat Al-Qawi, belajar dari ayahnya, cara memperbaiki rantainya bagaimana, kemudian mengecat ulang sepedanya biar terlihat baru kembali, kemudian pas dikasih rem, diperbaiki lagi sepeda tuanya tadi sehingga menjadi milik seperti milik teman-temannya yang bagus-bagus, dicat, diperbaiki, rodanya juga dibelikan yang baru. Anak-anak tadi sudah paham ya, Al-Qawi, Al-Qayyum, kemudian contohnya juga bisa kita pengertiannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah paham. Sekarang kita refleksi. Guru tak refleksi kita. Bagaimana Raffi meneladani sifat Al-Qawi dalam kisah tadi? Bagaimana sifat kisah tadi? Dia tidak putus asa, tetap berjuang. Maaf, dia tidak putus asa, tetap berjuang. Bisa memperbaiki sepedanya kembali seperti teman-teman yang lain. Ya. Apa contoh sikap kuat yang bisa kamu lakukan di rumah? Contoh sikap kuat yang bisa kamu lakukan di rumah. Ada anak-anak yang bisa menjawab sifat kuat yang bisa dicontoh di rumah? Ya, apa contohnya? Membantu orang tua. Bisa, ya, membantu orang tua. Membantu orang tua contohnya ya bisa. Kemudian contoh sikap yang kuat yang bisa kamu lakukan di sekolah. Al-Qawi, sikap kuat yang bisa anak-anak lakukan di sekolah contohnya apa? Tadi di rumah, di sekolah ya. Tetap dia walaupun diajak oleh teman. Iya, tetap dia malu diajak oleh teman. Oke, bisa. Paham ya anak-anak ya? Ini ya. Kita sudah merefleksi, anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi. Ya, cerita si Raffi dan sepeda tua. Kita sudah belajar dua Asmaul Husna. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ya. Lalu semangat untuk belajar. Kita sudah Bu Guru perlihatkan lagi ada video ya. Anak-anak perhatikan ya. Ada video tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum.
akan melihat video tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mendalamnya, anak-anak bisa melihat nanti di YouTube ya. Anak-anak bisa melihat di rumah dengan menggunakan HP-nya sendiri. Tadi anak-anak sudah belajar dua Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, berdiskusi ya. Anak-anak membuat kelompok. Jadi berapa kelompok ini ya? 4 kelompok saja ya. Untuk kelompoknya kita bagi saja. Kelompok 1 ya. Di sini ini sudah ya kelompok 1. Dengarkan. Yang pertama Abad, yang kedua Rangga, yang ketiga Hafid, yang keempat Denis. Kelompok 2. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Gimana anak-anak? Sudah selesai apa belum? Sudah. Kita presentasikan hasil diskusi kalian semua. Siapa yang maju duluan akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Monggo kelompok 1. Yang lain juga perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Sebutkan hikmah atau manfaat yang didapat kita semakin mandiri. Sudah teman-teman? Gimana teman yang lain? Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, Mbak Sena, monggo. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna Al-Qawi. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari Al-Qawi? Untuk kelompok 1 gimana? Mau menjawab? Mau Ya, monggo. menjadi orang yang kuat dalam batin, menggunakan kekuatan untuk menegakkan hukum. Gimana? Itu ya jawabnya ya. Ya. Untuk kelompok yang keras Mbak Sena. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana kita sebagai manusia dapat meneladani Al-Qawi dan Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Jangan berkelahi sesama manusia yang lemah. Jika ada yang lemah, jangan diberi. Kita tidak menuntut ramuan oleh hanya menerapkan tempat tidur. Gimana teman-teman? Ada yang mau menanggapi? Sudah paham ya?
Nggak keras ya, biar sebenarnya Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 4. Apa perbedaan dan kesamaan antara sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum? Al-Qawi dan Al-Qayyum sama-sama termasuk nama-nama Allah yang baik atau yang disebut Asmaul Husna. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Terima kasih. Tepuk tangan untuk masih semangat anak-anak? Kita biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Masih semangat. Ini anak-anak, Ibu Guru akan membagikan LKPJ atau lembar kerja pada siswa. Nanti anak-anak kerjakan di sini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Bu Tami bagi nih satu-satu. Kerjakan. Dibaca dulu. Jangan. Sudah selesai ya, Nana? Sudah selesai. Sudah? Ibu. Ya, sudah. Sudah? Membaca sudah belum? Nafisa? Sekarang anak-anak Guru minta untuk ini kartu afirmasi cinta, ya, kartu afirmasi cinta. Nanti Guru bagi, anak-anak tuliskan, ya, apa? Nah, cara kamu meneladani sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum diri kamu sendiri ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, nanti di sini kamu tulis, ya. Kamu tuliskan. Aku akan bersikap. Aku akan meneladani sikap Al-Qawi apa contohnya. Kemudian yang kedua Al-Qayyum apa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kartu afirmasi cinta ini ya. Tuliskan. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Tulisannya bagaimana? Aku siap meneladani sifat Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari apa? Ini yang kedua. Tidak apa? Tidak. Beda warna tidak apa-apa. Tidak harus sama. Satu apa? Beda warna. Tidak apa-apa. Beda warna tidak apa-apa. Ya. Tuliskan. Berarti anak-anak menuliskan dua afirmasi ya. Dalam kehidupan sehari-hari Al-Qawi dengan Qayyum. Kasih nomor 1. Kalau saya akan siap meneladani sifat Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Tuliskan di situ. Berarti kamu tulisnya nomor 1. Aku siap meneladani sifat Al-Qawi. Apa? Yang kedua, aku siap meneladani sifat Al-Qayyum. Apa contohnya?
Kamu siap menerapkan ini Jokowi? Apa sebenarnya dari sehari? Iya, siap menerapkan misi. Iya, satu saja. Sudah ya anak-anak ya? Sudah? Ya. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Oke, siap sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Selesai ya? Terima kasih. Sudah ya? Sudah ya? Terima kasih. Terima kasih. Ada apanya ini? Ya. Terima kasih. Ya. Anak-anak, kita tadi anak-anak sudah melaksanakan mengerjakan tugas, membuat kartu afirmasi cinta, ya kan? Untuk ini anak-anak tadi apa yang anak-anak dapat dari pelajaran hari ini? Sifat-sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kita baca bersama Al-Qawi dan Al-Qayyum artinya apa? Al-Qawi artinya contohnya apa? Melindungi orang yang lemah. Melindungi kekuatan. Kita punya kekuatan harus melindungi yang lemah, harus menolong yang lemah. Al-Qayyum Allah Maha Mandiri. Contohnya apa tadi? Merapikan tempat tidur sendiri. Tidak meminta-minta. Tidak meminta-minta. Apa? Tidak meminta-minta. Dia menyiapkan bekal sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri. Begitu ya? Untuk selanjutnya, anak-anakku guru minta untuk menghafalkan 2 Asmaul Husna ini dalam 1 minggu. Untuk pertemuan besok lagi dalam 1 minggu di rumah, anak-anak coba hafalkan dan terapkan contoh-contoh ini dalam kehidupan sehari anak-anak semua di rumah. Ya? Ya. Siap? Siap. Alhamdulillah.